Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Manajemen. Nah, perkenalkan ada beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Karol Robeka Bukit. Yang kedua ada Christine Sariani Siringo-Ringo. Yang ketiga ada Esther Sinaga. Dan yang keempat ada Oktaviani Opusunggu. Nah, kita langsung masuk aja ke materi yang akan dijelaskan. Saya persilahkan kepada teman saya. Yang pertama adalah sistem perusahaan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari sistem perusahaan. Jadi, sistem perusahaan itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang kedua adalah perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan yang mencerminkan praktik terbaik. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini pertama-tama harus memiliki fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian menetapkan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah nilai bisnis sistem perusahaan. Jadi sistem perusahaan itu memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga setiap orang bisa melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sistem perusahaan juga memberikan banyak informasi berharga untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Nah, yang pertama itu ada rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi produk setengah jadi dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Nah, ini menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, gerai, retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Nah, bahan informasi dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Yang selanjutnya, ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Nah, jika produsen memiliki informasi yang sempurna tentang beberapa banyak unit yang diinginkan oleh pelanggan produk, kapan mereka menginginkannya, dan kapan produk bisa diproduksi. Nah, kemungkinan menerapkan strategi just in time bisa sangat efisien. Satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan suatu produk terdistori saat melewati dari suatu entisitas ke entisitas berikutnya dari seluruh rantai pasokan. Nah, sistem manajemen rantai pasokan menyediakan jenis informasi yang membantu anggota rantai pasokan membuat keputusan pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Informasi dari sistem manajemen rantai pasokan membantu perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Nah, dalam perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu perencanaan bisnis rantai pasokan mereka atau perencanaan rantai pasokan atau perangkat lunak untuk membantu mereka mengeksekusi langkah-langkah rantai pasokan. Sistem memungkinkan perusahaan untuk bermodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan permintaan perakiraan untuk produk dan mengembangkan sumber yang optimal dan rencana manufaktur. Nah, sistem seperti ini membantu perusahaan untuk keputusan yang lebih tepat seperti menentukan bagaimana banyak produk tertentu untuk diproduksi dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada rantai pasokan global dan internet. Nah, sebelum internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat informasi mengalir dan lancar di antara rantai pasokan internal yang berbeda, sistem untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal mitra karena sistem pemasok, distributor atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Nah, perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan yang ditingkatkan dengan teknologi internet menyediakan beberapa integrasi ini. Mitra bisnis akan menggunakan alat manajemen rantai pasokan berbasis web untuk berkolaborasi secara online dalam perakiraan.
Nah, selanjutnya itu ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Nah, sistem manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan merampingkan proses rantai pasok internal dan eksternal mereka dan memberikan manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Nah, dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan terpadu dan jaringan, perusahaan mencocokkan penawaran dan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, memperbaiki layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efektif. Yang berikutnya yaitu sistem hubungan pelanggan. Pengertian sistem manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan penting dalam menjalankan bisnis yang sukses, di mana jika suatu perusahaan sudah dapat membangun hubungan baik dengan pelanggannya, maka perusahaan itu akan mudah untuk mendapatkan uang. Tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan kepuasan pelanggan dan pendapatan profitabilitas. Teknologi saat ini sangat memungkinkan perusahaan untuk menangkap banyak informasi tentang pelanggan. Perusahaan meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan layanan yang lebih sesuai. Mereka dapat mengkustomisasinya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing pelanggan. CRM atau Customer Relationship Management melibatkan proses yang saling tergantung untuk mendukung hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. CRM mengintegrasikan informasi spesifik pelanggan ke berbagai fungsi bisnis perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasarannya, tetapi juga secara substansi meningkatkan pengalaman pelanggan dengan perusahaan. Tadi telah dijelaskan cara kerja manajemen hubungan pelanggan, sekarang kita masuk ke dalam jenis manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya terbagi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan fungsi atau proses kerja perusahaan. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama CRM operasional, yang kedua CRM analitis, dan yang terakhir adalah CRM kolaboratif. Materi yang berikutnya yaitu nilai bisnis hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan sebesar mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran fokus dan cross-selling. 4. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan telah menerapkan sistem perusahaan untuk manajemen rantai pasokan dan hubungan pelanggan karena mereka adalah instrumen yang sangat kuat mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya itu adalah tantangan aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan melibatkan perangkat lunak kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Total biaya untuk implementasi sistem besar rata-rata berdasarkan perangkat lunak SAP atau Oracle, termasuk perangkat lunak, alat database, biaya konsultasi, biaya personal, pelatih, dan mungkin biaya perangkat keras mencapai lebih dari 12 juta US dollar. Nah, aplikasi perusahaan tidak hanya membutuhkan perusahaan teknologi yang mendalam, tetapi juga perusahaan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan harus membuat perusahaan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Sistem manajemen rantai pasokan membutuhkan banyak organisasi untuk berbagai informasi dan proses bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah bagian B, aplikasi perusahaan generasi berikutnya, di mana rangkaian Microsoft Dynamics adalah contohnya, dan mereka sekarang menggunakan layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Aplikasi perusahaan SAP generasi berikutnya didasarkan pada arsitektur berorientasi layanan perusahaan. Aplikasi dan layanan web SAP sendiri dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Tujuan adalah untuk membuat aplikasi perusahaan lebih mudah diimplementasikan dan dikelola SAP. Sekarang menawarkan solusi perangkat lunak perusahaan sesuai dengan permintaan bisnis. Nah, bagian C itulah platform layanan. Cara lain untuk memperluas aplikasi perusahaan adalah dengan menggunakannya untuk membuat platform layanan untuk proses bisnis baru atau yang lebih baik yang mengintegrasikan informasi dari berbagai area fungsional.
Nah, platform layanan di seluruh perusahaan ini memberikan tingkat integrasi lintas fungsi yang lebih besar daripada aplikasi perusahaan tradisional. Platform layanan mengintegrasikan beberapa aplikasi dari berbagai fungsi bisnis, unit bisnis atau mitra bisnis untuk memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan, karyawan, manajemen atau mitra bisnis. Terima kasih, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Terima kasih.